Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tugas terkait business continue planning dengan tema besar kami mengambil database shadowing. Saya Siti Heliana, rekan saya ada Hana Fatia, Bayu Samudra, dan Rangga Jati Kusuma Lukman. Adapun eh, latar belakang atau pendahuluan dari tugas ini, seperti kita ketahui, data merupakan aset utama bagi sebuah organisasi atau enterprise untuk menjalankan sebuah bisnis dan operasionalnya. Gangguan terhadap akses data juga dapat mengancam kelangsungan bisnis hingga kerugian finansial. BCP atau Business Continuity Planning merupakan sebuah kerangka kerja yang dapat memastikan sebuah fungsi bisnis kritis yang dapat terus beroperasi selama dan setelah bencana ataupun gangguan terjadi. Nah, dalam landscape sebuah keamanan digital, kemampuan untuk memastikan ketersediaan data tanpa terputus, kami mencoba untuk mensimulasikan nantinya sebuah konsep yaitu data shadowing, sehingga hal ini bisa menjadi relevan untuk diterapkan dalam BCP. Database shadowing itu sendiri merupakan sebuah teknik replikasi data yang merupakan dan yang menciptakan dan memelihara salinan atau bayangan dari sebuah database, di mana database produksi utama secara berkelanjutan dan juga mendekati secara real time. Pendekatan database shadowing ini juga menerapkan sebuah prinsip keamanan yang berlapis. Berikut konfigurasi yang akan kami lakukan dalam rangka simulasi database shadowing. Kami menggunakan dua VM. VM pertama berfungsi sebagai server utama dan VM kedua berfungsi sebagai server cadangan. Berikut konfigurasinya kita bisa lihat. Kami menggunakan RAM 2048 MB, CPU core-nya ada 2, disk size-nya 20 GB, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk simulasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Bayu Samudra. Baik, untuk simulasi kami akan coba melakukan langsung pada VM. Kami izin share screen terlebih dahulu. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa di sini kami memiliki dua virtual mesin yaitu Primary dan Shadow yang sudah terinstall untuk OS-nya menggunakan Ubuntu Server dan juga database-nya menggunakan Postgre. Pada database utama kami memiliki sebuah database dummy yaitu MicroGridDB yang ukurannya adalah sekitar 636 MB. Kemudian database ini akan kita coba replikasikan atau melakukan replikasi pada virtual mesin yang lain. Namun sebelum itu kita akan melakukan beberapa konfigurasi pada database pada virtual mesin primary ini. Konfigurasi yang akan dilakukan adalah berkaitan dengan listen address ini agar dapat diakses oleh eh, server dari replication. Kemudian berkaitan dengan wall level, kita set menjadi replika agar dapat diakses. Kemudian untuk max wall sendernya kita set menjadi 5 dan untuk wall keep size-nya kita set menjadi 64. Selain pada file konfigurasi ini, kita juga akan melakukan setting yang berkaitan dengan IP replikator. Sini kita setting untuk hostnya dengan database dengan usernya adalah replikator dan address-nya adalah sebagai berikut. Setelah itu kita masuk ke dalam database-nya. Di sini kita set untuk role-nya. Database ini sudah diketahui untuk role-nya, terdapat role name replikator. Baik, kemudian pada virtual machine shadow-nya kita lakukan replication. Kemudian setelah melakukan penghapusan kita pastikan file sudah tidak ada, kita coba lakukan shadowing di sini.
Sistem masih berjalan. Baik, di sini shadowing sudah dilakukan. Kita start kembali untuk PostgreSQL-nya. Di sini kita lihat bahwa sudah eh, ada status untuk replication-nya. Dan kita lihat juga pada sisi dat- virtual machine shadow-nya juga sudah replikasinya sudah berjalan. Selanjutnya kita dapat mencoba melakukan penambahan data pada sisi eh, main server. Kemudian nanti akan kita lihat apakah sudah otomatis tersinkronisasi atau belum. Baik, di sini kita akan masuk ke database-nya terlebih dahulu. Di sini jumlahnya adalah 5.400.000. Kita coba tambahkan satu baris data. Baik, untuk row-nya juga sudah bertambah menjadi 5.500.000. Kita coba cek datanya. Baik, di sini datanya telah muncul untuk data terakhirnya. Kita coba cek di eh, untuk mesin virtual yang shadow-nya. Sudah tersinkronisasi ya, jadi sudah sama. Kita coba cek datanya. Datanya juga sudah masuk dari yang sudah kita tambahkan barusan. Untuk yang baris 5.500.000 ini sudah masuk. Ya, sehingga di sini untuk proses database shadowing-nya sudah berhasil dilakukan.
Selanjutnya untuk berkaitan dengan cost mengenai transmisi atau shadowing ini akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, dalam penerapan database shadowing ini untuk mungkin di production sebuah bisnis atau dalam perusahaan itu memang kita tidak terlepas dari bagaimana sih biaya yang nantinya akan dikenakan ketika kita melakukan database shadowing ini. Di sini akan saya jelaskan bagaimana analisis biaya transmisi pada setiap melakukan database shadowing pada server yang di sini saya asumsikan menggunakan cloud yaitu Azure. Di sini kita lihat bahwa asumsi biaya satu kali transmisi itu 1.400 per gigabyte, di mana kita tahu tadi jumlah dari data yang kita miliki itu sebesar 636 MB atau dalam gigabyte itu 0,636 dikali 1.400. Di sini kita peroleh bahwa hasil yaitu 890,4. Nah, di sini kita bulatkan menjadi 900. Lalu, jika dilakukan dalam 1 bulan, maka diperoleh biaya yaitu 900 kali 30. 900 ini dari yang atas tadi per gigabyte dikali 30 hari. Maka diperoleh nilai biaya yaitu 27.000. Lalu bagaimana jika database shadowing ini dilakukan secara real time 24 jam per hari? Maka diperoleh nilai biayanya itu 900 kali 24 jam kali 30 hari. Nah, kita peroleh untuk total estimasi harga bandwidth transmisinya itu sekitar 648.000 per bulan. Lalu dari segi biaya penyimpanan, di sini kita asumsikan bahwa database shadowing menggunakan SSD, di mana SSD per gigabyte-nya dalam cloud storage itu dibanderol dengan harga 2.000 per bulan. Sehingga jika kita kalkulasikan dalam nilai estimasi harga yang sebelumnya dan juga dari segi size yang dimiliki oleh database itu di sini kita lihat bahwa 0,636 GB dikali 2.000 dikali 2, 2 ini yaitu penyimpanan data utama dan shadow. Jadi kita menghitung dua penyimpanan sehingga diperoleh dengan nilai 2.544.000 per rupiah per bulan. Sehingga kesimpulannya jika dilakukan sekali database transmisi atau database shadowing, maka cost transmisi yang diperoleh adalah sekitar Rp3.444 per bulan. Lalu bagaimana jika harian? Ketika harian maka akan terkena nilai biaya Rp29.544. Lah, biasanya database shadowing ini kita lakukan secara real time agar proses bisnis tetap berjalan. Maka biaya yang harus kita siapkan itu sekitar Rp650.544. Ini juga tergantung dari biaya berapa besarnya database yang kita miliki untuk dilakukan shadowing. Mungkin itu yang dijelaskan dari analisis cost transmisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Setelah ini adalah analisa keamanan dari bisnis continuity plan yang sudah dibangun. Yang pertama adalah area data in transit. Untuk prinsip keamanan terkaitnya adalah confidentiality atau kerahasiaan. Untuk risikonya adalah mungkin saja terjadi data disadap selama replikasi atau migrasi. Untuk mitigasinya, kita bisa menggunakan SSL atau TLS encryption antara master dan shadow-nya. Lalu yang kedua adalah data at rest. Ini prinsip keamanan terkaitnya juga confidentiality. Untuk risikonya bisa jadi data hasil migrasinya bocor. Untuk mitigasinya bisa dengan enkripsi dengan PG Crypto atau sistem file level encryption, misalnya LUKS atau BitLocker. Lalu yang ketiga adalah akses tidak sah. Untuk prinsip keamanan terkaitnya ada authorization dan authentication. Untuk risikonya yaitu shadow DB bisa diakses dengan pihak yang tidak berwenang. Untuk mitigasinya adalah hardening akses yaitu IP whitelist atau firewall dan RBAC atau role based access control. Lalu yang keempat ada man in the middle attack. Ini untuk prinsip keamanan terkaitnya ada authentication dan confidentiality. Risikonya adanya intersepsi koneksi antara primary dan shadow. Untuk mitigasinya kita bisa menerapkan mutual authentication atau MTLS. Lalu yang kelima ada replikasi gagal. Untuk risikonya adalah data yang tidak sinkron atau rusak.
Ini untuk prinsip keamanan terkaitnya adalah integrity atau keutuhan datanya itu sendiri. Untuk mitigasinya bisa dengan validasi hash atau data checksum otomatis setiap batch. Lalu yang terakhir ada log dan audit. Ini prinsip keamanan terkaitnya ada accountability dan non-repudiation untuk jejak peristiwa migrasi. Untuk mitigasinya bisa mengaktifkan logging atau log statement dan log connection dan gunakan PG audit. Next. Untuk kesimpulan dari Business Continuity Plan yang dirancang adalah penerapan teknik database shadowing dalam kerangka kerja Business Continuity Plan atau BCP memberikan solusi yang signifikan untuk menjamin ketersediaan data yang tadi availability juga secara berkesinambungan dalam menghadapi berbagai potensi gangguan. Dari analisis biaya yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa teknik ini memiliki nilai ekonomis, terutama jika frekuensi replikasi disesuaikan dengan kebutuhan operasional. Dari sisi keamanan, risiko seperti penyerapan data, aksesi data, dan ketidaksesuaian data dapat diminimalkan dengan penerapan enkripsi, validasi checksum, dan juga kontrol akses yang ketat. Dengan demikian, database shadowing adalah komponen kunci atau key komponen dalam strategi BCP modern yang mengintegrasikan keandalan teknis dan efisiensi operasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.